Hai, selamat datang di Esen Mulang Dairy. Saatnya kita di edisi mampir di Avocado Land di part 2. Subscribe, like juga channel ini ya. Let's check it out. Kenalin, nama saya adalah Evelyn Sirait. Ya, sebenarnya saya ini bukan pekebun. Jadi iseng saya bilang ke istri, kok pekebun kita dodol banget ya. Ini alpukat setiap kali kita beli pahit terus. Hampir rata-rata kita beli pahit gitu loh. Kita nggak jadi beli tanah karena ketakutan yang itu. Mulai kita nanam Miki, kita beli 600 pohon. Ternyata karena passion saya belum ada, dari 600 pohon itu gagal. 570 mati, 30 hidup. Waktu itu bibitnya itu harganya 100.000 satunya. Jadi modal 60 juta. Habis 57 juta. Nah, 30 itu ternyata hidup yang 30 itu bisa berbuah sampai tahun 2015. Nah, waktu dia mulai berbuah itu baru mulai saya fokuskan, saya rawat pohonnya, saya iniin, saya bikin, bahkan saya ikutin ke lomba nasional, buah unggul nasional. Ternyata setelah saya ikutin itu di tahun 2017 saya ikutin lomba buah unggul nasional, ternyata juara 1. Nah, di situ kita bingung tuh. Ibaratnya ini kita saya memang mau benahi kebun pelan-pelan, maksudnya ikutin proses. Ternyata itu Tuhan tuh nggak mau lu pelan, dia langsung di atas. Ini sesuatu yang langsung ke atas ini nggak benar bagi saya. Pondasinya tuh pasti nggak akan benar, cepat rapuh, lu akan down bawah. Ini saya bilang, ini kita ada salah. Saya bilang sama orang-orang kebun, ini kita harusnya nggak boleh di atas. Kita masih meniti, masih sedikit, kita langsung ke atas. Nah, kalau kayak gini, kita sudah susah. Kita hanya bisa memaintain supaya jangan turun terlalu jauh. Kalaupun dia rusak, rusaklah sedikit, tapi tidak separah-parahnya. Nah, dari situ mulailah saya rajin ke kebun untuk memaintain yang itu. Nah, kuncinya kita memang harus terjun langsung di sini, harus datang ke kebun. Kalau kita nggak datang ke kebun, percuma. Saya sudah alamin itu tahun 2012, 2015, hancur tuh di orang kerja. Kita nggak bisa orang kerja kita bilang apa, ini kayak Pak Anem nih bilang saya kerja nih, tapi bener nggak dia kerja? Ya Pak Anem ya, dia nggak tahu. Dulu kita kan tanam Miki, awal muasalnya itu Miki ini dulu buah alpukat biasa aja ini di Jakarta, di Indonesia harganya 15.000, 20.000 per kilo. Alpukat bagus tapi dengan harga 15 sampai 20.000 pertama kali waktu saya tanam. Nah, tapi begitu saya sudah mulai fokus, saya hitung cost-nya itu nggak mungkin saya bisa jual 15 sampai 20 per kilo kalau dalam saya rawat. Itu tahun 2015 saya sudah mulai mikir, itu nggak bisa. Tahun 2016 begitu sudah buah saya itu, saya jual dengan harga 50.000. Saya naikin dari harga orang pasar 20.000, saya naikin menjadi 50.000. Orang-orang pada kaget. Miki ini memang rasanya bagus. Jadi sebelum saya kebunkan Miki ini dulu, 30 pohon yang berbuah, asal muasal 30 pohon berbuah itu, selama itu semua buah di pohon, itu saya kasih free ke orang. Kita kasih riset. Kita kasih riset dulu, tuh, kita kirim. Lu nih, gua kasih buah nih. Ya, Dedi, gua kasih buah nih. Lu makan. Kalau gua jual 50.000, lu mau beli lagi nggak? Sampai habis buah 30 pohon. Kita nggak jual. Kita hampir 6 bulan. 6 bulan itu buah semua habis dari riset.
Rata-rata orang-orang yang saya kirim itu, dia bilang buah itu enak. Dia akan mau beli lagi. Dari situ kita putuskan kita tanam skala kebun hanya satu jenis. Dahulu waktu zaman itu orang nggak mau nanam satu jenis, tanam masing-masing. Kalau bisa 10, 20 macam, 30 macam. Banyak, ada jenis ini, jenis ini, jenis ini, jenis ini. Saya pikir kalau saya tanam begitu ngapain? Ini saya bisa jual yakin 50.000. Gitu. Ternyata memang begitu kita taruh harga 50.000, yang lainnya mulai ngikut, ngekor, mulai ngikut. Iya, memang tujuan saya itu, tujuan saya membuat Mickey ini dia punya base price. Base price-nya lu low-nya hanya sekian bolehnya gitu loh. Lu jangan turun lagi. Nah, jadi ini kita bikin nih harga market price-nya kita bikin gitu loh. Kalau dia turun pun, turun sampai 40, 35 kita masih tetap profit. Gitu. Jadi kita bikin price. Jadi sampai hari ini juga harga di kebun kita masih 55, kita sudah 55. Harga Mickey di kebun 55. Tidak pernah berbohong, customer itu tidak pernah berbohong. Tetapi kalau teman saudara itu berbohong. Kita kasih buah, aduh enak nih gua nih. Gue mesti bilang enak dong. Ya kan? Sindikasi samping kita itu pasti berbohong kebanyakan. Tetapi customer tidak pernah berbohong. Jadi kalau mau tahu sesuatu, lempar aja ke pasar apa adanya. Saya biasanya begitu. Samplingnya dari FB yang nggak kenal, kasih aja nggak kenal, kita kasih sampai dengan pengirimannya gratis dari pembantu apa, karena kita juga pengen tahu lidah pembantu tuh gimana sih, sampai CEO, sampai apa kita kasih, sampai bule kita kasih. Memang sudah bagus, baru kita berani kebunkan. Satu varian aja kita tanam. Kalau sekarang kita sudah ada Nicole ya, Nicole juga kita lakukan begitu. Uji rasanya 2 tahun malahan Nicole. Selamat malam Bravocado. Tiba saatnya kita melakukan uji rasa terhadap alpukat black dari Avocado Land ini. Ini alpukat dipetik tanggal 22 Desember yang lalu dan sekarang tanggal 28 sudah lembek dan matang. Hitam. Semuanya hitam sekarang, sudah hitam. Hitam. Ini hitam. Jadi sebelum matang itu kemarin dia ada hijaunya dan berubah sekarang setelah 6 hari hitam semua. Dan ini akan kita coba ya, rasanya gimana. Tampilan saya suka karena tampilannya ini tidak besar, konsumsi untuk 1 orang sekali potong habis, sangat cocok untuk customer saya yang menyukai alpukat dengan tampilan seberat 300-500 gram. Oke, kita lihat. Oh my god. Wow, bijinya kecil amat nih, mantep ini. Secara nggak bisa ngomong deh. Secara warna apa ini semua mantep, tep. Tapi rasa kita nggak tahu. Saya akan coba. Yang penting sih rasa, bukan penampilan. Penampilan bagus di luar, kalau rasanya anyep, customer itu hanya sekali doang belinya, nggak akan beli lagi. Ternyata bisa juga dibuka begini, tapi nggak sama seperti Mickey habis. Hanya agak susah. Kita coba. Bagi saya
Ini alpukat enak dan akan saya kirim ke customer untuk mencobanya. 2 tahun Nicole uji rasa baru saya mau bikin bibitnya. Padahal selama 2 tahun itu sudah banyak orang minta bikin bibitnya, tidak kita keluarkan satu pohon pun. Karena kenapa? Kalau kita keluarkan rasanya ini belum firm, artinya buahnya ini kalau kita jual juga orang nggak mau beli lagi. Kasihan yang nanam. Rasa Nicole 2 tahun kita uji rasa ke 88 orang. 88 orang kita kasih uji rasa, itu firm. 88 firm, bayangin. Firm, itu bukan teman-teman saya. Sampai ada majalah, apa kita kirim aja apa adanya. Semakin orang tuh kritis kita tahu, semakin kita kasih ke dia. Saya orangnya begitu, saya orangnya nggak peduli. Lu mau ngomong jelek, terserah. Karena nanti itu saya yang putuskan dari sampling yang saya itu. Karena saya tahu sampling saya ini bukan orang-orang teman saya. Saya tahu nih semua sampling saya ini nih. Jadi ini bukannya sampling yang saya atur. Jadi saya tahu ini, kecuali sampling yang diatur itu kacau. Nah itu nggak gampang lu bisa satu varietas lu sampai 2 tahun uji rasa. Lu nggak mau ngambil duit bikin bibit. Kalau orang begitu pohonnya sudah berbuah enak, udah langsung bikin bibit. Padahal itu buahnya belum tahu. Itu yang makan hanya orang sekeliling yang kenal. Itu salah kalau menurut saya. Lu harus bisa riset. Risetlah orang-orang yang di luar lu. Nah itu yang benar. Riset orang di luar lu. Sepahit apapun dia ngomong. Nah itulah hasil riset. Lu nggak boleh marah. Wah lu jelek ini, ya biarin. Gitu, itu memang hasil yang benar. Kalau saya itu benernya begitu gitu loh. Itu nggak bisa intervensi dia. Nah itu 2 tahun. Setelah 2 tahun baru kita bikin bibitnya. Uji lokasi kita bilang. Jadi itu dulu ya. Waktu setelah kita umumin ya di FB nih, saya bilang nih hari ini nih pagi-pagi nih saya langsung posting di FB. Uji rasa sudah selesai selama 2 tahun. Selamat tinggal uji rasa, kita akan memasuki tahap berikutnya uji lokasi. Mulai dengan saat ini silakan pesan bibitnya boleh. Saya di Facebook saya bikin dengan harga 88.000. Kenapa 88.000? Karena total yang uji rasa 88. Angkanya cakep, saya bilang. Harga 88.000. Jam 9 pagi saya posting. Saya biarin, saya pergi, ada urusan. Ternyata jam 9 pagi besok saya lihat itu sudah ribuan. Dalam 1 hari, saya langsung tutup, close. Saya bukan seperti orang lain yang menyiksa pohon induk. Saya tahu pohon induk itu interestnya sedikit. Walaupun besar, saya harus pohon induknya sehat. Saya sudah kebayang ini banyak beribu. Untuk yang saya close yang tahun itu 2018, saya 2 tahun lebih baru bisa saya selesaikan. Tapi memang di awal saya sudah bilang, kalau lu nggak sabar menunggu, silakan mundur. Ini bagiannya orang sabar, saya bilang. Saya tahu. Di situ saya tahu, saya nggak mau menyiksa pohon induk saya. Saya utamakan provinsi-provinsi yang berbeda. Jadi saya pilih dulu provinsi, oh ini sudah ada provinsi ini. Saya pilih dulu nih, provinsi utama. Tujuannya apa? Kalau mereka yang provinsi yang berbeda sudah saya kirim, tujuan saya itu nantinya, teman-teman yang punya ada di provinsi itu, belilah sama mereka. Jangan beli ke saya lagi. Kenapa? Ongkosnya lebih murah. Ongkirnya lebih murah. Tujuan saya ini lebih passionnya ke grower, bukan ke nursery. Passion saya itu grower. Grower itu tantangan challenging yang banyak. Anget challengingnya di grower. Nursery ini nggak ada challengingnya, hanya bikin begini doang nih. Cuma memang kalau nursery saya kasih tahu, duitnya besar. Penghasilannya. Jujur, besar duit di penghasilan. Ini 100.000 satu. Iya, Nicole. Ya kan? Nah, Nicole ini juga walaupun kita dari dulu kita gini, nggak pernah putus sampai dengan hari ini.
jalan terus. Padahal sudah kita bilang ini masih uji lokasi, tetap mau dikebunkan. Ini seperti ini hari ini. Hari ini aja ini, hari ini nih, lihat nih, hari ini. Ini today enggak ini? Ini. Nih, today enggak? Today enggak nih? Today kan? Today. Coba lihat nih, pesannya berapa? Ini today. 330 pohon nikol. Hari ini. Ini yang lain banyak. Ini baru masuk lagi 300, hampir 400. Ini baru masuk. Baru masuk nih jam 12.26. Nikol itu lokal Indonesia loh. Saya suka cari buah alpukat yang enak. Setelah saya masuk ke ini nih, apa? Setelah ada passion untuk berkebun, timbul passion berkebun. Ya saya sudah tanam miki. Saya pikir saya mesti tanam jenis yang lain. Nah, tapi rata-rata jenis yang lain yang saya makan kurang enak. Iya, yang nggak cocok lah sama saya. Feeling saya nggak masuk. Saya harus cari sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu harus punya. Jadi saya punya tantangan. Jadi saya keluar masuk ke pasar basah. Nyari alpukat embok-embok yang begini pasar basah. Saya duduk, Mbok. Ini pilih alpukat satu. Wah, saya potong di dia, saya makan. Enak. Kalau enak, rasanya di atas miki, bijinya kecil, bijinya saya ambil. Dan itu saya tanam bijinya. Ada sekitar 100 pohon lebih yang saya lakukan seperti gitu, yang enak, biji kecil, warnanya kuning, saya tanam. Itu saya riset. Ada 100 pohon lebih. Dari 100 pohon lebih itu, sampai dengan hari ini saya dapat 2. Nikol sama Kenji. Kenji belum saya sebarin, tapi pohon induknya sudah terlanjur mati. Nah, Nikol yang sempat saya masih hidup. Nah, Nikol itu saya ketemu itu dari hasil riset kita. Lokal Indonesia pun. Dari biji. Dulunya kita tanam biji. Nikol itu nama ponakan saya. Kalau kita nanam sesuatu dari biji, itu akan timbul varietas baru. Varietas baru itu kita berhak kasih nama. Kita berhak daftarin ke Departemen Pertanian supaya disertifikasi. Nikol ini sekarang tahapnya sudah dalam tahap pelepasan. Terakhir saya dihubungin sama dari pertanian. Dia sudah didaftar, 2 tahun lalu sudah terdaftar. Sekarang tahap pelepasan. Nah, tahap pelepasannya ini itu sudah, kalau sudah dilepas ya sudah terdaftar sebagai salah satu varietas Indonesia. Bagi saya alpukat yang bagus, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau alpukat itu sudah bagus, orang yang nyari. Lu dibohongin juga nggak akan bisa. Nggak akan bisa dibohongin karena mereka sudah tahu, dimakan sudah enak, nggak bisa dibohongin. Alpukat yang digoreng segala macam itu hanya sesaat. Lu, lingkungan lu semua beberapa orang goreng, udah jual selesai. Kemudian setelah selesai jual nanti berbuah, itu sengsara deh yang punya pohon yang nanam. Setelah itu udah selesai. Tetapi alpukat yang kita dapat dari uji rasa itu sudah nggak mungkin jatuh, susah jatuhnya. Kita uji rasanya tuh sudah benar-benar fair. Uji rasa dari mulut, nggak sedikit, 88 orang uji rasa. 88 yang uji rasa, iya kan? Nah, dan uji rasa itu kita ini semua ada dokumentasinya, ada semua. Ada semua dokumentasi orang-orang uji rasa itu. Memulai suatu yang dikebunkan, selain rasa alpukat itu sendiri harus enak, kedua harga jualnya. Lu harus tahu, kalau lu kebunkan ini lu mau jual berapa harganya. Lu bukannya hanya kebunin tapi lu nggak tahu harga jualnya. Lu harus yakin, gitu loh. Ini Miki dulu begitu saya masih kecil, saya udah tahu, saya udah tentuin 50.000 saya jual. Gitu, saya nggak mau. Kita
langsung bikin 50.000, orang-orang pada bingung. Tapi kita nggak apa, kita nggak goyang walaupun orang, wah alpukat di pasar cuma 5.000, 10.000 kok. Ya biarin, silakan beli yang di pasar, kita juga ini, ya kan? Karena kita tak ada treatment sendiri, ada perawatan, ada biaya, gitu loh, ya kan? Masih banyak orang-orang di luaran sana yang setahu saya yang mau membeli produk-produk itu tanpa menawar. Pasar-pasar itu masih banyak. Karena kenapa? Mereka sudah terlalu lama kecewa. Bener, mereka sudah terlalu lama kecewa. Beli sini salah, beli sini salah. Kecewa gitu loh. Nah, pasar-pasar yang itu banyak. Itu nggak tersentuh. Nggak tersentuh. Kenapa? Karena banyak orang takut masuk ke sana. Takut masuk ke sana gitu loh. Nah, kita di sini putuskan kita harus menuju ke sana. Gitu. Kita harus menuju, orang yang takut ya kita menuju ke sana. Bagaimana Sobat Budidaya? Sungguh sangat menarik dan sangat terinspirasi kan? Oke, sampai jumpa lagi di edisi mampir yang lainnya hanya di Isan Mulang Diary. Subscribe dan like juga channel ini. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita. Oke, beravokado semuanya. Salam budidaya untuk hijaukan bumi kita dengan avocado. Oke.